Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester fikih ibadah, yaitu presentasi tentang zakat. Zakat ialah suatu kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bentuk penyempurnaan kita sebagai orang Islam. Kewajiban membayar zakat selain tertuang dalam Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Terdapat pula di dalam hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, dan juga tentang hadis tentang kefarduan atau kewajiban membayar zakat. Ada 32 tempat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang zakat beriringan dengan solat. Kedudukan antara zakat dan solat yang sering dikaitkan di beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya solat. Solat dikatakan sebagai ibadah, keutamaan hampir sama seperti halnya solat. Solat dikatakan sebagai ibadah berniat, dan zakat dikatakan sebagai ibadah amaliyah yang paling utama. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian dan macam-macam siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang kedua, apa dasar pensyariatan dari zakat. Yang ketiga, bagaimana tata cara pembayaran zakat. Yang keempat, apa hikmah dari melakukan zakat. Yang pertama, pembahasan pengertian zakat dan dasar pensyariatannya. Zakat adalah kata bahasa Arab dari az-zakah, ialah yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Ia juga bermakna suci. Dengan makna ini Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha", yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan hati. Quran surat Asy-Syams ayat 9. Secara istilah fikih, harta ini disebut zakat karena sisa harta yang telah dikeluarkan dapat berkembang lantaran barokah doa orang-orang yang menerimanya. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Ia adalah wajib berdasarkan dalil-dalil qat'i dan merupakan perkara maklum fiddin bidarurah, sehingga keraguan dan keingkaran akan kewajiban zakat menyebabkan kekufuran. Pengertian yang pertama, pengertian zakat fitrah. Adapun zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, individu yang mempunyai kelebihan makanan dan hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi harinya. Yang kedua, anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari. Yang ketiga, memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya. Keempat, seorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan. Adapun besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar 1 sok atau sama dengan 4 mud, atau kira-kira 2,7 kg makanan pokok seperti bisa berbentuk tepung, kurma, gandum, atau yang bisa dikonsumsi di daerah bersangkutan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Id. Jika penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan sedekah biasa. Adapun penerimaan zakat
secara umum ditetapkan dalam 8 golongan, yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba saya, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun menurut beberapa ulama khusus, untuk zakat fitrah meski didahulukan kepada dua golongan pertama, yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah nilai zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuannya dikeluarkan zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan hari raya dan saling berbagi sesama umat Islam. Yang kedua, zakat mal atau mal berarti harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut ghalibnya. Sesuatu yang disebut dengan mal apabila memenuhi dua syarat, yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan lain-lain. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati: yang pertama, milik penuh; kedua, berkembang; ketiga, cukup nisab; keempat, lebih dari kebutuhan pokok; 5, bebas dari hutang; 6, berlalu 1 tahun atau mencapai haul. Maksudnya adalah bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan, dan perniagaan, sedang hasil pertanian, buah-buahan, dan rikas tidak ada syarat haul. Yang kedua, harta yang wajib dizakati yang pertama, binatang ternak, emas dan perak; harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan kekayaan laut. Yang keenam, rikas harta terpendam dari zaman dahulu. Syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi dalam harta yang wajib dizakati adalah: yang pertama, harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzaki. Yang kedua, harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Yang ketiga, harta tersebut mencapai nisab yang telah ditentukan. Keempat, harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan pokok bagi muzaki. Yang kelima, harta tersebut terbebas dari hutang. Yang keenam, harta tersebut telah dimiliki selama 1 tahun atau mencapai haul. Yang keenam, harta tersebut. Yang ketujuh, harta tersebut halal, baik, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Adapun golongan yang berhak menerima zakat seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaihal mu'allafati qulubuhum wa birriqabi wal gharibina wa fi sabilillahi wa ibnis sabili wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang pertama, penerima harta yaitu fakir. Yang disebut fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di dalam tanggungannya. Yang kedua ialah miskin. Yang disebut miskin ialah orang yang mempunyai penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak sepenuhnya tercukupi. Suatu contoh, seseorang memerlukan 800.000 untuk memenuhi kebutuhannya, namun penghasilannya hanya 500.000. Yang ketiga, amil.
Amil ialah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan berkaitan dengan zakat. Yang keempat, mu'allaf, yakni orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya kepada Islam atau orang-orang yang diharapkan keyakinannya terhadap Islam bertambah kuat. Yang kelima ialah budak yang terdiri dari dua golongan. Yang pertama, budak muqattab ialah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan jika telah membayar harga dirinya yang sudah ditetapkan. Yang kedua, budak biasa, yaitu harta zakat dapat dipakai membebaskan budak tersebut dari tuannya. Yang keenam, penerima zakat ialah yang disebut al-gharim, yakni orang yang berhutang tidak mampu membayarnya. Mereka ini antara lain orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan sengketa, untuk menjamin hutang orang lain. Yang ketiga, karena membutuhkan untuk kebutuhan hidup atau untuk membebaskan diri dari maksiat. Mereka semua boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang-hutang mereka. Yang ketujuh, penerima zakat ialah sabilillah adalah semua usaha yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagian zakat untuk golongan ini diharapkan dapat digunakan antara lain untuk meningkatkan bangunan-bangunan fisik keagamaan seperti madrasah dan masjid. Yang kedua, peningkatan pengetahuan kader-kader Islam. Yang ketiga, peningkatan dakwah melalui lembaga-lembaga dakwahnya. Yang keempat, penyediaan nafkah bagi ulama, mubalik, guru agama yang memberikan dirinya dengan tugas agama namun tidak mendapatkan tunjangan dari lembaga resmi maupun swasta. Yang terakhir ialah Ibnu Sabil, yakni orang yang mengadakan perjalanan baik di negerinya sendiri maupun orang lain. Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan bekal sekalipun ia orang kaya di negerinya berhak mendapat zakat sebatas mencukupi keperluannya perjalanan pulang. Tata cara pembayaran syarat-syarat harta yang wajib dizakati, yaitu harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzaki, harta tersebut berkembang berpotensi untuk berkembang, harta tersebut mencapai nisab, harta tersebut adalah kelebihan dan kebutuhan pokok muzaki, harta tersebut bebas dari hutang, harta tersebut dimiliki selama 1 tahun, yang terakhir harta tersebut halal dan baik. Adapun hikmah membayar zakat, yang pertama, mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakil. Yang kedua, zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan. Adapun banyak lagi hikmah yang lainnya. Adapun kesimpulan dari presentasi yang telah saya ucapkan dari tadi ialah zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah sebagai sedekah wajib atas mereka yang telah ditetapkan menurut syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dasar hukum zakat dalam Al-Quran antara lain Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 dan Quran Surah Al-Bayyinah 98. Harta yang wajib dizakati antara lain yaitu emas, perak, dan mata uang, harta perniagaan, binatang ternak, buah-buahan, biji-bijian yang dapat dijadikan makanan pokok, dan barang tambang dan barang temuan. Adapun orang yang berhak menerima zakat 8 golongan sebagai berikut. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, 3 amil, 4 mu'allaf, kelima hamba saya, keenam garimin, ketujuh fisabilillah, yang 8 Ibnu Sabil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.